kesimpulan yang dapat saya terima. Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa santet sebagai perbuatan pidana. Santet itu yang dipidana bukan santetnya, karena santet tidak bisa dibuktikan oleh metafisika. Oke, sekarang saya lanjutkan acara kita. Dari speaker masing-masing 15 menit kepada Abangda Petrus Pasca Tarigan SH, dipersilakan. Alhamdulillah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati, para tetua-tetua saya, para guru-guru saya, dan saudara-saudara saya yang tergabung di dalam FKPPAI. Selamat malam. Di dalam perspektif kita membahas tentang praktek paranormal dalam kajian hukum pidana di Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam sesi tersebut, izinkan saya mengucapkan alhamdulillah bahwasanya kita paranormal sudah masuk di dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang baru-baru ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, dan hal tersebut dapat dilihat di pasal 4A ayat 3 huruf A tentang jasa pelayanan kesehatan medis selain jasa kesehatan medis. Jadi di dalam draft rencana undang-undang tersebut, selain jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi yang pertama, yang kedua jasa dokter hewan, yang ketiga jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi, dan ahli fisioterapi. Yang keempat, jasa kebidanan dan dukun bayi. Yang kelima, jasa paramedis dan perawat. Yang keenam, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium, kesehatan, dan sanatorium. Yang ketujuh, jasa psikolog dan psikiater. Dan yang ke-8, jasa pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Jadi secara tidak langsung, kita paranormal atau praktisi sudah makin diperhatikan oleh pemerintah di dalam keberdayaan kita. Oleh karena itu, kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya, petinggi saya, maupun guru-guru saya, alangkah baiknya apabila kita melengkapi legalitas kita tentang siapa diri kita sebenarnya terhadap keberadaan kita di negara ini secara undang-undang. Yang biasanya kalau DPD FKPPAI Sumatera Utara itu diurus ke Kejaksaan Tinggi. Terima kasih kepada para tetua-tetua saya, guru-guru saya, dan teman-teman saya, khususnya kepada senior saya, Pak Muhammad Padanduri. Izin Pak, kita mulai. Di dalam pembahasan sehubungan dengan hubungan antara praktek paranormal dan kajian hukum pidana di Indonesia, kita harus melihat dulu apa itu paranormal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paranormal itu adalah orang yang mempunyai kemampuan di dalam memahami, mengetahui, dan mempercayai hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Apabila
yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, dibahas dan ditindaklanjuti, berarti di situ terdapat nanti dia multi tafsir. Ada multi tafsir. Si A mengatakan bahwasanya itu begini, si B mengatakan itu syirik, dan si D mengatakan begitu. Jadi terdapat multi tafsir. Oke, kita berjalan dari multi tafsir. Setelah kita mengetahui paranormal itu apa dan siapa, coba kita telusuri ke hukum pidananya. Hukum pidana, pengertian hukum pidana menurut Mucodno yaitu bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, di mana dasar-dasar dan aturan-aturannya untuk: satu, hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya. Yang kedua, hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dan dikenakan pidana. Yang ketiga, hukum pidana menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya. Dari pengertian hukum pidana di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang merupakan sebuah tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap mereka yang melakukannya. Itulah kita lihat daripada perspektif daripada pengertian hukum pidana. Oke. Setelah itu, kita lari, kita coba sedikit, sama-sama belajar kita ya guru, betul-betul saya. Kita lihat di dalam penetapan seseorang itu melanggar satu hukum pidana, si penyidik atau polisi, dia harus mempunyai dua bukti permulaan. Jadi intinya, apabila ada seorang pelapor terhadap perbuatan daripada si praktisi, apabila ada yang mengadu ke polisi terhadap apa yang dilakukan oleh si paranormal, si polisi atau si penyidik, dia harus mendapatkan dua alat bukti awal dari permulaan. Baru seseorang itu bisa dianggap atau dijadikan pembuat tindak pidana atau tersangka. Baik. Berbicara kita melalui alat bukti. Untuk lebih jelasnya terhadap pekerjaan kita sebagai seorang paranormal yang kita dapatkan dari budaya, dari turun-temurun, dari sebelum adanya undang-undang, dari sebelum adanya peraturan, itu sudah kita dapatkan. Garisnya hanya 5. Garisnya hanya 5. Ada 5 alat bukti yang betul-betul harus kita jaga agar kita tidak masuk ke dalam ranah yang dikatakan tersangka. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 adalah sebagai berikut. Keterangan saksi menurut pasal 1 butir 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri, dan yang dialaminya sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Yang kedua, keterangan ahli. Menurut pasal 1 butir 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, alat bukti surat. Menurut pasal 187 KUHP, surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah berita acara
dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang buat di hadapannya, yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan. Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 4. Petunjuk. Petunjuk. Menurut pasal 188 KUHP ayat 1, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 5. Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat 1 KUHP. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Baik. Sebatas kita sebagai seorang paranormal, orang-orang yang berkelebihan, orang-orang yang punya kemampuan lebih, yang tidak bisa dibuktikan secara logika, apabila kita pegang yang 5 ini, insya Allah kita pasti selamat dari jeratan hukum pidana. Insya Allah. Hanya yang 5 ini kita pegang, insya Allah kita selamat. Kenapa? Perbuatan dari seorang praktisi ataupun yang dikatakan paranormal yang orang-orang berlebih itu tidak bisa dibuktikan di dalam ketetapan daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan sampai saat ini belum ada aturan yang khusus, yang spesifik yang diberikan oleh undang-undang terhadap si paranormal atau si praktisi tersebut. Jadi sampai saat ini kita masih multitafsir. Apa yang kita lakukan multitafsir tidak bisa dipastikan. Sebatas, nah ini satu, sebatas kita tidak menawarkan diri kita, memberi janji-janji untuk mengambil keuntungan kita terhadap orang lain dan mengharapkan imbalan dari orang lain yang disertai dengan alat bukti surat atau diterimanya pembayaran lebih dari 1 kali. Itu jelas ketika 78 di penipuan. Jadi, Bapak-bapak sekalian, guru-guru saya dan petua-petua saya sekalian dan sahabat-sahabat saya, sebenarnya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu mendetail bisa kita bahas tentang persepsi hukum pidana terhadap yang dikategorikan terhadap yang namanya paranormal. Kenapa? Tidak bisa dibuktikan sama sekali. Kecuali diri kita sendirilah yang menjerat kita untuk bisa dibuktikan oleh mereka. 5 alat bukti. Apabila kabur hanya 1 alat bukti, tapi yang lain kabur, insya Allah kita tidak terjerat apapun. Baik. Kembali kita kepada makalah kita yang kecil tadi. Secara abstrak diceritakan tadi di sini bahwa saya pasal 545, 546 dan 547 KUHP. Pasal 545, 546 dan 547 KUHP ini adalah itu salah satu pasal yang satu perbuatan yang memanfaatkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Orang lain itu sudah tahu,
orang lain. Kita bilang sama beliau, saya ini praktisi loh, saya paranormal loh. Dia percaya kita paranormal. Dia percaya kita paranormal, dia mintalah apa yang memang diinginkannya yang tidak masuk di akal dan tidak logika. Dan kita janjikan, pasti bisa. Saya mampu, saya bisa. Dan didengar lebih daripada satu orang. Bukan hanya face to face antara dia dengan si paranormal, tapi ada orang lain yang mendengarkan di situ. Oke, kalau Anda bisa, apa yang harus kami lakukan? Begitulah omongan dari pasien atau klien. Saya butuh dana, saya butuh uang. Beli ini kayak, beli itu kayak, beli ini kayak, sajen kayak apa semua. Si klien tidak punya uang. Dia berani sanggup bayar 2 atau 3 kali. Dan sejumlah uang yang diterima oleh si praktisi dituangkan di dalam satu buah pernyataan, diterangkan dalam satu buah kwitansi atau tanda terima duit. Kenapa? Karena yang diterima akan 3 kali. Jadi daripada lupa, dituliskanlah. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Sianu telah menerima uang dari Sianu bentuk ini. Ternyata apa yang dijanjikan si praktisi ini tidak berhasil. Alhasil, si klien, dia melaporkan ke polisian atas dasar penipuan, pasal 378. Kenapa masuk kepada penipuan? Dari pembahasan kita pertama, 5 alat bukti tadi yang kita bahas, alat bukti 2 masuk. Yang pertama, si praktisi, si paranormal, memberikan keyakinan yang menggebu-gebu, saking menggebu-gebunya dia memberikan keyakinan terhadap klien di depan orang lain lagi. Satu masuk sebagai saksi. Yang kedua, karena si praktisi akan menerima uang besar, dia mengiyakan saja bahwasanya ini pembayaran akan dilakukan lebih daripada 1 kali. Dibuatlah alat bukti surat tadi, dibuatlah kwitansi. Masuk alat bukti 2. Dengan masuknya alat bukti 2, maka si penyidik mensangkakan si paranormal tadi sebagai tersangka. Jadi di dalam praktek kita sehari-hari sebagai paranormal, ada 2. Meminta atau diminta. Seorang paranormal yang memang namanya sudah tersohor, mungkin dia tidak pernah lagi meminta. Pasien yang datang ke dia atau klien yang datang ke dia meminta. Dan dia tidak akan mau menjanjikan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa. Contoh kecil. Contoh kecil di dalam makalah yang kita bahas ini. Yang kedua, tadi kita masuk kepada benda-benda gaib, jimat apa semua. Sebatas kita tidak memamerkan kepada orang lain dan menyatakan atas pernyataan diri kita sendiri bahwasanya saya punya jimat, saya punya bla 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 bla, tidak akan ada masalah yang terkait di dalam hukum. Kenapa? Alat bukti kelima mengatakan bahwasanya dia menyatakan diri dia bahwa dia punya jimat yang sanggup membuat bla 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 bla. Itu alat bukti kelima. Alat bukti pertama benda, barang bukti yang jimat tadi. Alat bukti kelima yang pernyataan tadi. Jadi 2 alat bukti masuk untuk dia untuk dijadikan tersangka. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, guru-guru saya, petinggi saya, semua yang saya hormati. Jadi saya rasa apabila memang kita sebagai seorang praktisi, hanya pesan saya singkat saja Pak. Tolong legalitas.
tolong legalitas itu, izin itu dari pemerintahan ini memang betul-betul kita urus. Kita buktikan diri kita ini bahwa kita seorang paranormal dan diakui oleh pemerintah berdasarkan hukum. Dan yang kedua, pelajarilah yang 5 ini tadi. Alat bukti. Itu aja. Karena apa yang kita lakukan sehari-hari ini, insya Allah, niat kita membantu orang lain. Baik, terima kasih. Mungkin belum 15 menit, Bu Puji, tapi saya rasa melihat jam, ya lebih bagus kita percepat, karena dimanapun nanti kan ada saudara-saudara kita ingin bertanya gitu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.